karena itu saya percaya kita semua yang hadir pasti semuanya diberkati. Dan dilihatlah kita semua yang hadir sudah terjang hujan dan mungkin basah-basah sedikit. Saya percaya ya jadi lelah kita hanya Tuhan sendiri yang memberkati dan balas kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita mulai firman Tuhan. Kita mengangkat Alkitab kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita ucapkan janji iman bersama-sama. 2, 3. Aku memegang firman-Mu ya Allah. Aku percaya bahwa sabdamu itu benar, berkuasa dan abadi. Aku percaya firman-Mu sanggup mengubah hidupku. Aku tidak akan lagi, tidak. Tak akan pernah lagi seperti yang dulu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, topik hari ini yang kita bahas adalah kita harus tahu iman kita. Iman kita harus benar dulu bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluar. Amin semuanya. Setiap pergumulan hidup kita itu pasti ada solusinya. Begitu pula setiap kesulitan yang kita hadapi, entah itu sengaja, ya ini iman lagi yang kita tumbuhkan, entah itu sengaja ataupun tidak kita sengaja. Percayalah kasih karunia Tuhan itu lebih besar daripada apa yang sudah terjadi. Nah Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa setiap manusia, kalau boleh dikatakan itu juga sebuah anugerah atau apa ya, atau itu berkat atau bagaimana. Semua manusia itu pasti pernah menghadapi masalah, pasti itu ya. Contohnya dalam rumah tangga, nah, mungkin ada satu permasalahan yang timbul, yang muncul, ya, suami istri itu sudah wajar. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mungkin hadir pada saat ini, minta Tuhan menolong dalam rumah tangga, bukan saya katakan ya itu sudah biasa, tetapi itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Mungkin masalah timbul dengan anak-anak kita, ada komunikasi yang terputus atau saya nggak tahu bagaimana. Kita sudah siapkan yang terbaik tapi dia salah sangka. Ya namanya anak bisa juga ya. Ataupun kita mau atau punya kerinduan anak kita melakukan sesuatu tetapi mungkin berbeda pendapat. Ini pun juga hal-hal yang membuat kita tuh jadi lemah terkadang kala ya. Kita jadi bertanya ini apa yang terjadi. Lalu juga mungkin Bapak Ibu diperhadapkan masalah ekonomi dan ini menduduki ranking yang paling tinggi sekali ya dalam kehidupan rumah tangga. Biasanya masalah ekonomi ini mencuat. Mungkin kita hari ini terjerat dalam beban hutang atau apa. Ini banyak sekali terjadi dan Bapak Ibu ini nyata. Nah, kalau Bapak Ibu tidak hati-hati, kalau Bapak Ibu tidak bisa menyikapi dengan sikap yang benar, maka semua masalah ini justru akan membuat kita jadi lemah. Membuat kita tuh jadi pesimis, Bapak Ibu, hilang gairah. Hal yang kecil pun juga bisa membuat kita jadi rasanya itu ogah-ogahan. Seperti hari ini hujan, ya membuat kita membuat kita lemah. Mengapa Bapak Ibu hadir hari ini? Karena sikap kita benar, sikap kita tepat. Saya cari Tuhan, saya semangat. Dan berapa banyak orang seperti kita juga jarang. Tetapi marilah ini adalah Injil Kerajaan Surga yang harus kita sampaikan. Orang bisa lebih semangat. Atau mungkin Bapak Ibu tadi berangkat, ya. Nah, kita kepinginnya tidak terlambat. Siapa yang kepingin hadir ke gereja terlambat? Tidak ada. Ya, tetapi mungkin pasangan kita, suaminya masih masih mungkin bersihkan apa sehingga terlambat. Jadi mangkel. Aku kisin sama telat terus gitu ya. Ya, jadi akhirnya jadi condemnation lagi, jadi kutuk pribadi. Rasanya kita bersalah. Atau mungkin kita bapak-bapak sudah siap, ya ini paling banyak 99,999 ibunya nggak siap. Macai suwe gitu ya. Itu terjadi juga dengan saya Bapak Ibu, jadi jangan salah, jadi jangan salahkan. Itu saya katakan begini ya, bukan wajar, tetapi itu bisa membuat kita jadi lemah ya. Karena kita sudah prepare, semuanya sudah kita siapkan, tetapi giliran kita mau melakukannya tidak sesuai dengan harapan. Tetapi begini, ketika masalah itu timbul Bapak Ibu hanya ada dua. Kalau tidak itu menguatkan iman kita, dia juga memperluas wawasan kita. Jadi ketika masalah timbul, mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sengaja lakukan itu dan kita tahu itu salah. Lalu sekarang kita melihat, oh kok seperti ini yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, saya selalu percaya segala masalah yang terjadi, segala masalah yang terjadi itu pasti Bapak Ibu mendatangkan kebaikan. Lalu bedanya dengan orang tidak percaya apa? Orang tidak percaya sama seperti kita, mereka juga mengalami masalah. Masalah rumah tangga ada juga, masalah keuangan ada. Tetapi masalah itu tetap menjadi masalah saja.
Tetapi anak-anak Tuhan yang percaya dan hidup dalam kehendak Tuhan, meskipun masalah itu datang, itu akan diputar balik menjadi justru kebaikan dalam hidup kita. Ibu Gembala contohnya. Ibu Gembala pada tahun 88, saya masih muda sekali, saya masih remaja pada saat itu. Kita satu gereja syok. Semua kita juga rasanya tidak percaya. Ya tidak satu gereja lah, hanya beberapa orang yang tahu. Karena budaya pada saat itu ya, kalau seorang ibu atau ya jemaat sakit itu jarang sekali untuk mau terus terang. Ya biasanya ibu-ibu, dan ini tidak boleh ya. Ibu-ibu kalau pun ada masalah apa, badan gak enak, badan sakit, itu cobalah terus terang ngomong kepada suaminya ya. Oke, kembali lagi Ibu Gembala. Ibu Gembala pada tahun 88 entah itu di keep secret, ditutup, tetapi kenyataannya semua orang juga sudah tahu. Ibu Gembala mengidap penyakit itu yang disebut hypertiroid. Jadi bukan hanya hormon saja yang menjadi fluktuatif, tetapi juga mempengaruhi secara jasmani kan. Nah, Bapak Ibu sekalian sangat tidak nyaman. Tapi di sini catch-nya. Ibu Gembala pada saat itu bisa juga mempertanyakan Tuhan. Saya datang dari Surabaya, saya datang ke Kediri, saya melayani Tuhan, saya sungguh-sungguh. Katanya dari Surabaya ke Kediri naik Vespa, goncengan sama bapak saya. Ya, saat itu kan mengandung saya. Bukankah itu sebuah kesungguhan? Bukankah itu sebuah ketulusan? Tetapi terjadi. Tetapi ini terjadi. Ibu Gembala mengidap, dan kalau Bapak Ibu tahu di era 80 akhir, 90 awal, begitu fluktuatifnya badan ibu ya, tubuhnya tiba-tiba berat badannya nambah, tiba-tiba kurus. Jadi Bapak Ibu itu tidak nyaman, bisa dipertanyakan. Dan mungkin juga dipertanyakan. Tetapi hari ini saya mau berkata kepada kita semuanya, Bapak Ibu semuanya yang kita kasih, yang pada hari ini kita duduk bersama, tahulah bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu pasti ada maksud baiknya. Saya tidak berkata bahwa secara jujur, orang berkata, dan ini saya kurang nyaman di hati saya. Dia berkata begini mungkin, saudara sekalian, kita jangan hanya mau terima yang baik dari Tuhan. Tapi kita juga harus mau terima yang jelek juga dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, gak masuk aja di hati saya. Karena bagi saya selalu percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang baik. Kita sekarang membahas Yeremia 29 ayat yang ke-11. Itu sudah sangat jelas sekali. Kurang jelas apanya kalau dia katakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tetapi paling berbahaya kalau kita menganggap bahwa yang baik dari Tuhan, yang buruk itu juga dari Tuhan. Enggak begitu Bapak Ibu. Semua yang baik itu pasti dari Tuhan, yang buruk itu karena iblis bekerja. Amin. Bapak Ibu harus yakini ini dulu. Ketika kita bisa tahu bahwa semua yang terjadi dalam hidupku ini, semua yang ada yang aku alami pada saat ini, mungkin hal yang kurang baik. Mungkin Bapak Ibu pergumulan itu besar sekali. Bapak Ibu menghadapi sesuatu yang mungkin sulit untuk bisa kita selesaikan. Ya, saya tidak tahu tiap keluarga mempunyai pergumulan masing-masing. Tetapi percayalah Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal. Roma 8 ayat 28 itu juga sudah begitu jelas. Kita tahu sekarang, ini dari persepsi orang yang sudah pengalaman. Toh. Anak muda ya mungkin tidak bisa. Sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia nggak akan bisa katakan, mungkin dia hanya beriman. Aku tahu Tuhan pasti sertai aku. Aku tahu masa depanku indah. Aku tahu semua akan lancar. Aku tahu Tuhan akan percepat. Aku tahu Tuhan akan segerakan. Aku tahu Tuhan akan mudahkan. Aku tahu ada kemurahan Tuhan. Ya mereka masih muda. Tetapi dalam perjalanan kehidupan ini pun juga sudah nyata. Maka timbullah kata-kata ini. Penulis dalam Roma sangat pengalaman sekali. Dia berbicara dari sudut orang-orang seperti kita. Dia mewakili hati kita. Karena kita mengalami hal yang buruk. Betul Bapak Ibu?
Kita mengalami hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Maka dia katakan, sekarang ini kita baru tahu. Sekarang ini baru kita sadari bahwa Allah kita tidak biarkan kita jalan sendirian. Bahwa Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah itu turut bekerja, dia turut campur dalam segala hal. Ya urusan rumah tangga. Ya urusan dengan keuangan kita, dengan masalah pekerjaan kita. Kita sudah bekerja, kenapa nih usaha nggak cepat-cepat aja bisa lancar, kita masih menghadapi permasalahan. Iya, Tuhan turut bekerja itu. Tujuannya apa? Untuk mendatangkan sebuah kebaikan. Tujuannya itu adalah sebuah hal yang bisa kita manfaatkan. Kita kalau enggak jadi kuat iman kita, ya wawasan kita aja jadi betul-betul luas. Saya yang masih muda dulu, sedikitnya juga punya pengalaman-pengalaman. Ya sekarang baru seperti ayat ini. Sekarang saya tahu bahwa ini semuanya baik. Dulu saya pun tidak memahami kenapa itu terjadi dalam hidup saya. Masih muda sekali, saya dipercaya untuk melakukan sesuatu yang bukan bagian saya. Sampai saya juga tidak mengerti. Tapi mengapa ini harus saya hadapi? Tetapi ceritanya jadi beda. Sekarang saya baru tahu bahwa semua yang saya alami 25 tahun yang lalu itu mendatangkan kebaikan bagi saya. Saya jadi lebih pengalaman sekarang. Rasanya tidak fair. Seperti Ibu Gembala rasakan. Saya juga merasakan hal yang sama. Tetapi ketika kita tahu bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini, semua yang terjadi yang perlu kita hadapi pasti mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu akan jadi orang yang jauh lebih tenang. Karena kita tahu hasil akhirnya kemenangan itu Tuhan jamin bagi kita. Maka Daud secara jelas dia katakan semua yang membuat kita takut, lembah baka, lembah air mata, itu hanya sementara. Ketika aku harus melintasi lembah baka, maka itu semuanya berubah menjadi kesempatan yang baru. Bagi siapa? Bagi orang yang benar-benar bisa memahami. Orang yang bisa tahu bahwa semua yang terjadi itu pasti ada unsur kemurahan Tuhannya. Saat ini kita tidak mengerti. Bapak Ibu bertanya, mengapa ini terjadi dalam hidup? Kenapa ini terjadi dalam kehidupanku pada saat ini? Tetapi coba sikap kita, goals kita, pandangan kita, fokus kita, cobalah kita tarik mundur. Kita tidak terjebak dalam kotak yang kecil. Out of the box. Kita melihat dari sisi yang berbeda. Saya melihat dari sisi yang lain. Ya sudahlah, saya masih muda. Saya turn kepada siapa? Saya mau serahkan ke siapa? Nggak ada orang yang di kantor saya untuk bisa lakukan hal yang sama yang bisa saya lakukan. Nggak apa-apa, enjoy. Sama sekali tidak Bapak Ibu sekalian. Sama sekali tidak. Tetapi itu pengalaman yang indah dalam hidup saya. Jadi seperti tadi saya katakan, teologi pemikiran kita harus tepat terlebih dahulu. Bapak Ibu, jangan sampai kita pada hari ini merasa kita ditundukkan oleh dunia. Lalu kita merasa bahwa ya ini sudah menjadi kesalahan saya. Dan ini memang sudah selayaknya saya mengalami hal ini. Bapak Ibu yang saya mau katakan. Mungkin kita harus melalui. Mungkin kita harus hanya melintasi saja. Tetapi ini semua sementara Bapak Ibu. Di tengah kejadian yang ada apapun dalam kehidupan kita. Semuanya itu pasti ada kesempatan baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dia tidak mungkin biarkan kita dipermalukan. Setuju semuanya? Amin. Dia tidak mungkin membiarkan kita menangis terus. Dia tidak mungkin membiarkan kita di dalam dalam satu posisi yang bertanya apakah Tuhan itu pasti tolong saya. Karena mudah sekali bagi kita. Kalau kita menghadapi permasalahan. Minta-mintanya kita, pikirannya kita ya sudah sampai di sini saja. Ini sudah akhir dari hidupku. Mau Bapak Ibu katakan, aku adalah orang yang gagal. Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan dapat melakukan hal yang baik di masa yang lalu, percaya di masa mendatang pun Tuhan dapat melakukan jauh lebih baik. Amin. Kalau dulu bisa, apa susahnya hari ini?
Apa sulitnya bagi Tuhan untuk masa yang mendatang. Kalau dulu Tuhan sudah tolong, Bapak Ibu ngalami hal yang sama. Kita pernah diberkati Tuhan. Kita pernah melakukan sesuatu yang mulia bagi Tuhan. Tapi namanya hidup. Permasalahan itu ada. Tetapi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Diamini dulu semuanya. Ya dulu kita tidak bisa memahami seperti saya. Lalu apa yang harus kita kerjakan sekarang? Cara pandang. Dan saya yakin, saya percaya. Kalau Bapak Ibu benahi pada malam hari ini, cara pandang sudah mulai diatur. Ya, saya tidak lagi berpikiran bahwa hidup ini akan begini saja. Hidup saya akan berakhir seperti ini. Tapi Bapak Ibu coba luaskan pandangan. Bapak Ibu bisa melihat ke depan. Bapak Ibu belajar banyak dalam hidup. Saya yakin, saya percaya Tuhan pasti tolong kita semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita mungkin stuck, kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Cobalah menciptakan tujuan yang baru, goals yang baru. Tuhan mau berikan kesempatan yang jauh lebih besar. Asalkan kita sekarang ini tetap dalam posisi yang bergairah, tetap dalam posisi yang semangat. Karena tahu Tuhan pasti menolong kita. Semua terjadi dalam ini bukan untuk menghancurkan hidup kita. Tetapi coba kalau Bapak Ibu salah, Bapak Ibu berpikir, ya kalau baik datang dari Tuhan, Tuhan juga sudah ngatur ini. Kalau memang buruk ini juga datang dari Tuhan, kalau Tuhan izinkan ini terjadi. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang keliru dengan pemikiran seperti ini. Karena jujur, sejak kecil, nggak tahu mungkin saya punya pemikiran dan iman yang berbeda. Meskipun orang berkata demikian, ada yang baik yang Tuhan berikan, tapi kita juga mau menerima yang buruk. Bapak Ibu sekalian, iya betul hal buruk itu terjadi, tapi bukan dari Tuhan. Ada amin semuanya? Saya ulang, hal buruk terjadi, memang iya. Ibu gembala sakit, iya ibu gembala sakit. Tetapi bukan datangnya dari Tuhan. Saya tidak mau menyalahkan ibu saya sendiri. Ya mungkin dia tidak disiplin dalam makan. Tidak disiplin tidur, nah, itu bisa terjadi kan. Atau mungkin ada sesuatu yang ya entah apa yang ia lakukan. Baik sengaja atau tidak disengaja. Tetapi itu pun justru membawa ibu gembala semakin hari dia semakin bergantung kepada Tuhan. Inilah Bapak Ibu sekalian. Cara berpikir yang tepat. Cara berpikir out of the box. Jangan ngelihat dalam satu sisi saja. Mungkin hari ini apa yang Bapak Ibu hadapi. Rasanya tidak baik ya, rasanya tidak sopan kalau saya berkata tidak ada masalah. Saya katakan ya ini masalah, ini besar. Ya timbul sebuah masalah mungkin dengan anak-anak kita. Tapi percayalah itu hanya sementara. Hanya melintasi saja. Kuat di dalam Tuhan. Bertahan, percaya. Bahkan mungkin saudara katakan ya tetapi kesalahan yang saya buat ini adalah kesalahan yang saya lakukan secara sengaja. Meskipun itu pun terjadi, kasih Tuhan lebih besar dari kesalahan kita. Kemurahan Tuhan lebih besar dari apa yang sudah terjadi. Bapak Ibu sekalian, perbaikilah sikap kita. Mental kita. Kalau selamanya Bapak Ibu mengutuki diri sendiri, kita sudah tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi kan hari ini. Bapak Ibu tidak punya kekuatan untuk mengubah. Hanya punya kekuatan untuk berdoa dan berserah diri kepada Tuhan. Bapak Ibu tidak punya jalan lain. Karena Bapak Ibu tidak mungkin bisa menciptakan jalan keluar. Tetapi yang bisa Bapak Ibu lakukan hari ini adalah berserah kepada Tuhan. Dan engkau tahu, aku melintasi semuanya. Melintasi. Hanya sementara saja. Tetapi dalam lembah air mata ini, itu ada kesempatan yang baru. Dan memang itu yang Mazmur katakan. Bagi orang-orang yang bisa memahami bahwa ini hanya melintasi saja lembah baka. Orang seperti ini. Itu bagus sekali Daud katakan. Bapak Ibu lihat betapa indah, betapa
Betapa cerdiknya ayat ini ditulis. Sajak ini ditulis oleh Daud. Dia mengatakan orang yang bisa memahami bahwa masalah itu hanya sementara. Nangkap ya Bapak Ibu? Orang seperti ini bisa merubah lembah baka menjadi kesempatan yang baru. Ayat tertulis begini, apabila melintasi lembah baka, mereka, siapa itu? Kita ini yang paham. Bisa nangkap semuanya. Apabila melintasi lembah air mata, dia katakan mereka, orang seperti kita. Orang seperti kita akan membuat ini menjadi tempat yang bermata air. Bukan hal yang tidak mungkin jadi mungkin, ya mungkin di sana begitu. Tetapi dalam pandangan saya, bukankah ini kesempatan yang baru? Nah Bapak Ibu sekalian, berhentilah hari ini jadi lemah. Maka saya tidak heran kalau Bapak Ibu sekarang hadir di rumah Tuhan. Bayangkan dari pagi, siang, saya bisa melihat sukacita. Saya bisa melihat semangat. Ada iman yang tumbuh. Ada satu iman, kepercayaan bahwa Tuhan pasti tolong kita. Nah mungkin hari ini saya mengajak kita semua, bulan Maret sudah datang. Bapak Ibu harus tahu, semua yang terjadi di dalam hidup ini, apapun Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Itu bukan iman itu. Tidak pernah Tuhan tinggalkan hubunganku dengan anak-anakku seperti ini. Ya, saya juga mungkin bertanya bagaimana sekarang. Tapi saya yakin, saya percaya tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Karena semua masalah itu sifatnya sementara. Dan kita rugi. Benar Bapak Ibu. Kita rugi waktu kalau setiap hari kita mikir. Kalau setiap hari kita selalu dihantui oleh ketakutan. Ya, nikmati saja hidup ini. Percaya Tuhan pasti buka jalan. Seberapa banyak di sini ketika Bapak Ibu mungkin duduk pada saat ini mengalami pergumulan. Ketahuilah ini semuanya hanya sementara. Bersyukur semuanya. Ya Tuhan itu tidak pernah curang. Dalam apapun yang dilakukan tidak ada kecurangan. Ya kiranya firman Tuhan yang sangat begitu kompak ini. Ya hari ini kita banyak memuji Tuhan. Saya ngajak. Ya, saya dorong kita semuanya, apapun yang terjadi dalam hidup ini, selalu mendatangkan kebaikan. Lihatlah dari perspektif orang yang pengalaman. Kita tahu sekarang, Bapak Ibu nangkep gak? Sekarang saya baru tahu, artinya biarlah ini terjadi. Mohon maaf, bukan saya mengatakan, tidak apa-apa Bapak Ibu, alami hal buruk. Kalau bisa jangan, amin, diamini dulu. Ya, kalau bisa jangan, tapi toh kalau sampai itu terjadi akan jauh lebih baik, amin. Akan jauh lebih indah. Dan selalu saya percaya, kalau Tuhan bisa tolong kita di masa yang lalu, besok pun Tuhan bisa tolong. Hanya pemikiran kita Bapak Ibu katakan, kesempatan datangnya cuma satu kali. Bapak Ibu diracuni oleh dunia. Kesempatan tidak datang satu kali. Bapak Ibu tahu, kesempatan bagi orang percaya datang setiap detik. Percaya? Karena kita anggap bahwa kesempatan emas datang satu kali. Enggak Bapak Ibu. Bagi kita berbeda. Selalu ada. Selalu ada. Selalu ada kesempatan yang baru. Ya. Jadi Bapak Ibu katakan, ya dulu saya bisa. Sekarang apakah mampu? Ini seringkali masih menghantui pikiran kita. Tuhan menolong kita semuanya ya. Saya berharap kita semuanya yang hadir pada sore hari ini bersyukurlah kepada Tuhan ya. Bapak Ibu yakin gak? Percaya bahwa Tuhan tuh bisa memberikan banyak-banyak kesempatan dalam hidup kita ya. Cukuplah kita berpikir sampai di sini. Selanjutnya adalah perkuat iman kita, perluas wawasan kita. Lihat dari sisi yang lain. Sisi yang berbeda. Tuhan tolong kita.